Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bacaan dari Markus bab 15 ayat 33. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebuah jeritan hati dari seseorang yang senantiasa menyatakan secara terbuka kepada masyarakat akan relasinya yang khusus dengan Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Injil Yohanes bersaksi atas relasi ini. Apa arti jeritan ini? Apakah ini jeritan keputusasaan? Ataukah jeritan ketidakberdayaan? Atau jeritan penyerahan diri yang total kepada Tuhan? Apakah Yesus benar-benar ditinggalkan oleh Bapanya? Yesus mengajak kita untuk melihat kehidupan kita secara mendalam, khususnya dalam masa penderitaan yang berat. Apakah kita berani mengakui Tuhan sebagai satu-satunya penyelamat kita? Atau kita malah lari dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan, di mana inilah saat-saat kita membutuhkan Tuhan. Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus menyebut Tuhan sebagai Allah. Sebuah panggilan yang cukup asing di telinga kita, di mana seringkali kita mendengar Yesus menyebut Tuhan sebagai Bapa. Bapa yang menunjukkan hubungan relasi yang mendalam dengan anaknya. Tetapi dengan menyebut Allahku ya Allahku, Yesus sedang mengajak kita untuk mengakui kerapuhan kita, ketidakberdayaan manusia, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Sang Pencipta dan kepada kehendak-Nya. Manusia adalah rapuh. Percayakah kita akan kerapuhan kita? Kita hidup dalam dunia yang mengutamakan kekuatan, kekuasaan, kehebatan, kemampuan, keyakinan diri, kesuksesan, dan lain sebagainya. Terutama dengan kemajuan teknologi yang amat pesat sekarang ini. Banyak orang berlomba-lomba untuk menguasai teknologi supaya bisa menguasai dunia. Teknologi memang perlu dikembangkan dan harus dikembangkan, karena Tuhan berikan akal budi kepada kita. Tetapi sikap mendewakan kehebatan dan kekuatan inilah yang dapat menjerumuskan kita, terutama bila kita dihadapkan kepada penderitaan yang amat berat. Di atas salib, Yesus tidak malu untuk menunjukkan kerapuhannya, ketidakberdayaannya kepada seluruh manusia, di mana Dia yang sejatinya adalah anak Allah. Tetapi apakah itu benar-benar kerapuhan Yesus? Kita yakin bahwa Yesus bukan untuk menunjukkan dirinya, tetapi Yesus hendak mempersembahkan kerapuhan dan ketidakberdayaan kita, di mana seringkali dalam hidup kita, kita malu untuk mengakui hal ini, terutama untuk mengakui di hadapan orang banyak. Kita selalu ingin dianggap bisa, mandiri, hebat, sukses. Kita bergantung sepenuhnya kepada diri kita sendiri. Kita tidak membutuhkan Tuhan. Bahkan mungkin kita hidup dalam ilusi bahwa kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri lewat perbuatan-perbuatan kita. Di atas salib, Yesus mengajak untuk kembali kepada Tuhan, mengakui kemanusiaan kita yang rapuh, di mana kita sangat bergantung kepada Tuhan untuk setiap aspek dalam kehidupan kita, dan paling terutama adalah untuk keselamatan kita. Setiap hari kita membutuhkan rahmat dari Tuhan, dan kita tidak perlu malu memohon rahmat kepada Tuhan, karena sejatinya Tuhan akan sangat bergembira sekali bila kita mau datang dan memohon kepadanya. Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Panggilan Tuhan juga bisa diartikan sebuah jeritan di mana kita manusia berharap bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan atau melupakan kita. Tetapi apakah benar bahwa Tuhan meninggalkan kita? Tuhan mampu melupakan kita?
Ada istilah Tuhan yang omnipresent, selalu hadir. Jadi meninggalkan kita adalah sebuah pemahaman yang kurang tepat. Bila kita tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, terutama dalam penderitaan kita, bukan berarti Tuhan absen atau Tuhan tidak hadir. Kenyataan yang ada adalah bahwa kita yang lebih sering meninggalkan Tuhan, terutama di masa-masa di mana kita bahagia, mungkin karena keberhasilan atau kesuksesan kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan juga bila kita menerima penderitaan yang amat berat, kita malah menjauhi Tuhan. Karena kita menganggap Tuhan tidak sayang lagi kepada kita. Pengalaman dilupakan memang tidak mengenakan. Tidak ada seorang pun yang ingin dilupakan. Karena dilupakan berarti ditinggalkan. Bunda Teresa dari Kalkuta pernah berkata bahwa pengalaman yang paling menyedihkan dalam hidup bukanlah kelaparan atau sakit penyakit, melainkan kesepian, ditinggalkan, dijauhi, dibuang, tidak diperhatikan. Bagaimana perasaan kita saat orang melupakan nama kita hanya beberapa saat setelah kita memberitahu nama kita? Kita akan merasa terpukul, terhina, karena orang tersebut tidak menghargai kita, tidak memandang kita, kita dianggap tidak berarti di hadapannya. Atau mungkin kita tidak dianggap, kita dianggap tidak ada olehnya. Sebuah penghinaan terbesar yang terjadi dalam kehidupan kita. Dilupakan oleh seseorang merupakan penderitaan yang paling berat. Oleh karena itu Yesus menjerit kepada Allah supaya Tuhan tidak meninggalkan kita di saat Yesus kembali kepada Bapanya. Yesus berdoa untuk kita supaya Tuhan tidak meninggalkan kita di saat Yesus berpulang kepada Bapa. Dan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada kita dan terutama dirinya sendiri dalam perayaan Ekaristi. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Yesus memberikan dirinya dalam Ekaristi bukan karena Yesus takut dilupakan atau ditinggalkan, melainkan Yesus ingin menyadarkan kita bahwa kita tidak pernah dilupakan, ditinggalkan oleh Yesus ataupun Tuhan. Yesus akan selalu mengingat kita. Yesus akan selalu hadir. Yesus akan selalu membawa kita ke hadirat Tuhan. Bila kita sering mengingat anggota keluarga kita yang sudah tidak bersama-sama kita lagi di dunia ini, di mana kita mengingat mereka terutama di saat-saat penuh sukacita, maka sama halnya dengan Yesus Kristus. Yesus sedang memberikan ingatan yang penuh sukacita, kemesraan, kasih tanpa syarat, supaya kita semua dapat membawa pengalaman bersama Yesus terus-menerus di dalam hati kita dan sanubari kita setiap saat. Tuhan memandang kita, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan mengenal kita. Nabi Yeremia berkata, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi bangsa-bangsa. Karena kita berarti di mata Tuhan, Nabi Yesaya berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jeritan Yesus, penyerahan diri yang penuh pengharapan, bahwa Tuhan senantiasa mengikat kita, manusia yang rapuh, tetapi berharga di hadapan Tuhan.